Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah hari ini saya akan ngomongin tentang bagaimana melakukan migrasi terhadap Exchange Server. Tetapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya. Jadi agar channel ini semakin berkembang dan menghasilkan konten-konten yang kualitas seputar dunia IT. Nah, ngomongin soal migrasi Exchange Server ya, ini ada beberapa tips dan mungkin ide yang bisa kamu pakai nanti untuk melakukan migrasi terhadap Exchange Server ya. Ya jadi ini adalah satu gambaran di satu perusahaan ini terdapat suatu Exchange Server yang lama ya. Jadi misalkan kita ingin migrasi dari 2003 ke 2010 misalkan ya, atau kemudian dari 2007 ke 2010 ya, kemudian dari 2010 ke 2016 dan dari 2016 ke 2019 ya. Jadi Exchange Server yang terakhir saat ini adalah Exchange Server 2019 ya, dengan ada CU-nya ya, Cumulative Update versi terbaru yaitu CU12. Nah, kalau kita bicara soal migrasi Exchange Server ini nggak bisa dikerjakan dalam satu malam, jadi artinya kita tidak mungkin melakukan langsung di atas Exchange Server lama itu kita tiban dengan Exchange Server yang baru ya, jadi nggak bisa seperti itu, jadi harus bertahap. Jadi di sini kamu harus menyiapkan satu buah Exchange Server yang baru. Nah ini berlaku misalkan kalau Exchange Server kamu yang lama itu servernya fisikal ya, kemudian Exchange Server yang baru itu servernya virtual. Nah itu juga bisa dilakukan, atau memang dua-duanya ini udah virtual ya, jadi Exchange Server yang lama itu udah virtual, entah jalan di Hyper-V atau di VMware, dan Exchange Server yang baru itu juga di virtualisasi ya, Hyper-V atau VMware. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Jadi kamu harus menyiapkan satu buah server Exchange Server yang baru gitu ya. Nah di Exchange Server yang baru ini ya, misalkan kita mau migrasi dari 2016 ke 2019 misalkan ya. Jadi pertama kali dilakukan itu adalah ya di Exchange Server yang baru ini kita install sistem operasinya ya, misalkan sistem operasinya server 2019, kemudian kita konfigurasikan yang lain-lain ya, seperti IP address, kemudian DNS dan sebagainya, dan tentu saja dijoinkan ke domain ya. Kan di sini ada domain controller ya, Exchange itu perlu Active Directory. Nah, setelah join domain dan sebagainya, baru kita install prerequisite yang dibutuhkan oleh Exchange Server ini. Jadi kita install prerequisite-nya ya, misalkan IIS ya, kemudian .NET dan sebagainya ya, dan juga software-software kecil yang lain yang kamu bisa install di Exchange Server yang baru ini untuk memenuhi persyaratan di installnya Exchange Server. Nah, baru setelah itu itu kamu install Exchange Servernya, tapi modenya di situ adalah ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan diinstal di server yang baru ini. Ya, yang pertama itu adalah melakukan forest preparation ya, forest preparation ya, dilakukan forest preparation untuk mengubah skema yang ada di Exchange Server ya, forest preparation. Kemudian berikutnya itu adalah melakukan domain preparation ya. Nah kemudian setelah melakukan domain preparation baru kita melakukan AD preparation ya. Nah setelah dilakukan AD preparation baru kita lakukan instalasi Exchange Server ya, Exchange Server yang baru ini. Jadi kita install, misalkan Exchange Server yang lama itu 2016, Exchange Server yang baru itu 2019. Jadi kita install Exchange Server 2019 dengan kumulatif update yang terbaru ya. Nah, setelah dilakukan instalasi ya kan, server yang baru ini kita restart
kemudian setelah restart masuk, nah itu barulah kita konfigurasikan ya. Jadi yang perlu kita konfigurasikan antara lain ya kita membuat database mailbox yang baru di server Exchange yang baru ini ya. Kita buat mailbox database yang baru ya. Nah, kemudian setelah mailbox database yang baru itu terbuat, baru kita pindahkan secara bertahap mailbox yang ada di Exchange server yang lama ini ya. Karena gini juga, kenapa harus dilakukan bertahap? Karena bisa jadi di di server kamu yang lama ini, Exchange server lama ini, untuk klien-kliennya itu masih menggunakan Microsoft Outlook yang lama. Jadi dia nggak bisa langsung pindah ke Exchange server yang baru. Jadi misalkan masih ada yang pakai Outlook 2010 atau 2013, nah ini pasti kesulitan. Jadi kita bertahap memindahkan mailbox. Nah, mana mailbox yang siap, misalkan user tersebut sudah menggunakan misalkan Outlook 2019 ke atas, nah itu baru mailboxnya kita pindahkan ke Exchange server yang baru ya. Jadi dipindahkan dulu bertahap. Jadi pindahkan dulu Outlook untuk klien yang mailboxnya udah siap gitu ya. Jadi yang udah punya klien terbaru untuk di sisi kliennya kita pindahkan mailbox tersebut ke database yang ada di server Exchange yang baru seperti itu. Nah, jadi itu bertahap ya. Nah, kemudian nanti setelah misalkan semua pindah mailbox dan pindah segala macam, baru nanti offline address booknya juga dipindahkan ya. Kemudian kita konfigurasikan sertifikat dan nama untuk Exchange server yang baru ini ya, untuk CAS-nya dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian kita inputkan sertifikatnya juga untuk Exchange server yang baru dan sebagainya seperti itu ya. Nah, kalau itu semua udah dilakukan ya, nah itu nanti ada yang harus dirubah ya untuk routing emailnya. Jadi routing email kan selama ini kalau misalkan dari luar internet, nah itu email itu akan diterima oleh anti spam dan antivirus ini ya, ASAF ini, perangkat ASAF. Nah, di perangkat ASAF itu email akan diteruskan ke Exchange server yang lama ya. Nah, itu untuk incoming email yang terdahulu ya. Nah, kemudian begitu juga keluarnya ya, keluarnya dari Exchange server lama kemudian ke anti spam, antivirus baru dikirim ke internet email itu. Nah, tapi kalau emailnya sudah semua mailboxnya di server yang baru, nah ini maka routingnya seperti ini harus dirubah gitu ya di sisi anti spam antivirusnya ya. Jadi untuk email incomingnya itu nanti dirubah dari diterima oleh anti spam antivirus baru diteruskan ke Exchange server yang baru gitu. Nah, bukan ke Exchange server yang lama lagi. Demikian juga dari Exchange server yang baru untuk kirim keluar, lempar dulu ke antivirus, baru dikirim ke luar seperti itu. Jadi itu untuk proses SMTP-nya. Gitu. Nah, kemudian untuk memanggil Exchange servernya untuk diawal dari internet ya, misalkan untuk diakses via web, nah itu juga perlu dirubah ya. Jadi alamat URL untuk akses Exchange servernya itu ya, namanya dirubah untuk di firewall-nya ya. Jadi sekarang IP public-nya itu menunjuk ke Exchange server yang baru seperti itu ya. Kalau kita punya front end ya, nanti front end yang baru tersebut yang difungsikan sebagai CAS ya, sebagai client access service untuk diakses dari internet seperti itu ya. Jadi untuk tahapan migrasinya itu adalah bertahap ya. Jadi nanti ada perubahan di sisi anti spam antivirus dan juga di sisi firewall-nya dan juga di sisi Exchange server itu merubah namanya routing connector. Routing connectornya itu mengarahkan email server tersebut menuju ke anti spam dan antivirus seperti itu ya.
Jadi itulah kira-kira tahapan untuk melakukan migrasi Exchange server. Ya, kita butuh 2 buah Exchange server ya. Jadi ada Exchange server lama, ada Exchange server yang baru. Kita tidak bisa tiban langsung di in place upgrade istilahnya di Exchange server yang lama seperti itu. Jadi kita misalkan mau melakukan migrasi dari 2003 ke 2010. Mungkin masih ada yang menggunakan 2003 sampai saat ini. 2003 ke 2010 dulu ya. Nah, terus dari 2010 itu bisa loncat ke 2016 ya. Tapi dia nggak bisa loncat ke 2019 ya. Jadi tahapannya 2003 ke 2010. Nah, 2003 itu ke 2010 bisa ke 2013 atau ke 2016. Jadi pilihannya ada dua kalau dari 2010. Nah, lebih baik ke 2016. Nah, baru nanti dari 2016 dimigrasikan lagi ke 2019 ya. Seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, ini juga tergantung kesiapan dari kliennya ya. Kalau Exchange server yang baru dia pasti membutuhkan klien-klien yang Outlook versi ke atas 2019 dan 2021. Oke, seperti itu mungkin kira-kira gambarannya bagaimana melakukan migrasi Exchange server ya dari server yang lama ke server yang baru. Jadi kita butuh 2 buah server. Oke, demikian teman kita hari ini, semoga membantu buat kamu yang melakukan migrasi Exchange server ya. Oke, buat kamu yang udah nonton bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagian video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe channel Nanang, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan klik bell-nya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.